Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwilza, NIM 20102040111 dari Lokal Tadris Biologi 3A, mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ekosistem dengan submateri yang pertama yaitu konsep sistem dan ekosistem. Submateri yang kedua yaitu komponen dan struktur ekosistem. Terlebih dahulu kita membahas submateri yang pertama yaitu konsep sistem dan ekosistem. Konsep sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain, dan terpadu. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja unsur setiap sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu, dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Terlebih dahulu kita membahas komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain organisme autotrof atau produsen. Organisme autotrof atau produsen disebut juga sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Organisme heterotrof konsumen yaitu memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Contoh saja itu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup heterotrof atau autotrof
yang telah mati. Selanjutnya yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen kedua dalam ekosistem atau komponen yang tidak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita, dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Berikut beberapa di antaranya, yaitu suhu. Suhu yaitu suatu proses biologis yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri tubuhnya. Selanjutnya itu air. Air itu sebuah ketersediaan air dapat mengetahui distribusinya suatu organisme. Contohnya, organisme dapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. Contoh selanjutnya yaitu garam. Garam adalah konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan dan kandungan garamnya yang cukup tinggi. Contoh selanjutnya yaitu sinar matahari. Sinar matahari atau intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis. Karena air mampu menyerap cahaya sehingga proses fotosintesis dapat terjadi di sekitar permukaan matahari. Metode selanjutnya yaitu struktur ekosistem. Pada dasarnya, struktur ekosistem adalah suatu uraian tentang makhluk hidup dan wilayah fisik, serta lingkungannya bersama-sama dan penyebaran nutrien yang terdapat pada suatu habitat. Struktur ekosistem juga memberi keterangan atau informasi tentang kondisi lingkungannya. Misalnya, iklim yang akan berpengaruh terhadap makhluk hidup di suatu wilayah. Terdapat dua komponen utama dalam struktur ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh dari ekosistem yaitu ekosistem alami, contohnya adalah hutan. Ekosistem binaan, contohnya agroekosistem. Ekosistem buatan, contohnya yaitu akuarium. Sekian materi tentang ekosistem yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.